Biasanya kalau anak-anak kan suka ini ya Bu, suka jahil, suka ngata-ngatain. Usil, kata Iya, usil gitu ya. Dari situ akhirnya kayak cari perhatian satu. kakak kayaknya ya. Oh, setelah selesai pelatihan ya, dia bilang, Budia, aku kaget. Kenapa Kak? Aku ngerasa dibutuhin ya. Tiba-tiba datang Merasa anak-anak dibutuhkan tuh, ya? Iya. Kakak, aku minta itu dong foto, minta apa kita curhat gitu. Oh, ternyata Butuh ya mereka ternyata ya. Kakak ini maksudnya apa? Terus aku jelasin, ini maksudnya kamu tuh pengen ayah tuh seperti apa gitu kan. Terus dia langsung kayak curhat, langsung kayak, Kak, aku mau ayahku tuh taubat gitu. Terus aku bingung dong kayak kenapa gitu kan. Kita tuh sama adik-adik nggak bisa yang langsung mereka percaya sama kita. Perlu proses. Kita pendekatan dulu. Kita ajak ngobrol. Kita ini teman kamu. Kita di sini ada untuk kamu. Di situ saya emang kasih tahu ke anaknya, nggak apa-apa kita di sini berdua aja. Nggak usah ke teman-teman kamu. Kamu anggap aku sebagai teman kamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sesi kita orang biasa. Seperti biasa, kita akan bincang-bincang pada hari ini. Kebetulan ini kedatangan tamu-tamu dari kakak-kakak konselor kita orang biasa. Ya, ada nanti boleh ya kenalan dulu ya. Dan mereka didampingi oleh Ibu Diah ya, Ibu Diah psikolog dari kita orang biasa. Saya pengen kenalan dulu nih sama kakak yang mana dulu nih, kakak yang ini dulu ya. Silakan Kak. Boleh Bu. Kenalin, nama aku Manisa Aselana Putri dari program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, Bimbingan Konseling Islam Universitas Al-Azhar Indonesia. Semester berapa Kak? Saat ini aku merupakan mahasiswa aktif semester 6. Oh, semester 6 ya. Oke. Kak, satu lagi, silakan Kak. Oke, perkenalkan Ibu, nama saya Hermawati. Saat ini saya masih mahasiswi aktif ya, semester 6 di jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta. Oh ya, dari UNJ ya? Dari UIN Jakarta. UIN nih? Iya. Oh ya, UIN ya. Oke, sorry. Keliru ya. Dari UIN. Jadi ada yang dari psikologi, ada juga yang dari bimbingan konseling Islam. Jadi nggak harus dari psikologi ya Kak ya? Iya, untuk jadi konselor itu. Oh ya, kita juga didampingi oleh Ibu Diah. Ibu Diah ini psikolog dari kita orang biasa ya Bu Diah ya. Bu Diah aktif mendampingi kita konselor ya Bu Diah ya. Iya. Boleh mungkin Bu Diah cerita sedikit ya kegiatannya di awal-awal tuh apa aja sih kalau mendampingi konselor remaja. Terima kasih Bu Lisna atas kesempatannya. Kakak-kakak ya, alhamdulillah kita hari ini berkumpul. Senang sekali sudah hampir 1 tahun ya mungkin kita bersama. Saya di sini sebagai pendamping ya Bu Lisna ya. Oh, pendamping. Iya, kakak-kakak ini kan juga masih terhitung baru. Jadi mereka ketika turun ke lapangan kita masih mengawasi dan memonitor kegiatan mereka. Ya, jadi diawasi oleh dan disupervisi gitu ya oleh psikolog ya. Oh, jadi kakak-kakak turun itu nggak sendirian tapi didampingi oleh psikolog ya. Iya, betul. Oke. Oh ya, tadi kan kalian kan masih aktif kuliah ya. Itu nggak mengganggu kegiatan kuliah kalian ya ketika kalian aktif di komunitas kita orang biasa ini? Oke. Alhamdulillah sejauh ini untuk kegiatan dari KOB Konselor Muda ini nggak mengganggu aktivitas saya di kampus Ibu, karena yang udah saya jalani kegiatan KOB ini keseringan itu di weekend. Oh, weekend. Jadi nggak mengganggu di jam kuliah saya kayak gitu sih Bu kalau dari kuliah saya. Dari Kak Asel. Iya, Kak Asel. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Kak Herma berarti kurang lebih setahun juga ya bergabung ya. Iya, betul. Apa sih manfaat buat Kak Herma ya dengan bergabung di menjadi konselor muda ya, konselor muda kita orang biasa?
Oke, kalau dari manfaat sih pastinya banyak banget ya Bu ya. Oh, gitu. Dari awal kita aja kita masuk, kita Ya. tuh udah dikasih pelatihan-pelatihan. Jadi Oh. pelatihan-pelatihan di situ tuh kayak dari ahli-ahlinya kita dikasih pelatihan. Apa aja tuh pelatihan? Pelatihannya dari yang di awal itu pastinya kita kayak diperkenalkan lah tentang teman sebaya itu seperti apa sih. Terus juga oke. kita Karena diajarin. namanya konselor teman sebaya ya, Iya, konselor betul remaja ya. sekali. Iya. Iya. Terus juga kita juga diajarin tentang gimana sih komunikasi yang efektif. Terus juga diajarin tentang permasalahan-permasalahan remaja tuh seperti apa sih, seperti oke, itu. oke. Terus juga kayak bagaimana kita tuh membuat pelatihan-pelatihan yang baik gitu. Oke. Seperti Nah, itu. pelatihan-pelatihan ini sebenarnya ditujukan kepada siapa sih kakak-kakak? Kepada anak usia berapa? Kalau untuk Oh, Kak Asel. iya, mungkin aku yang Iya, jawab ya. Kak. Kalau untuk yang udah saya jalani ya Bu, di usia dari SD kelas 1 sampai kelas 6 Ibu. SD kelas 1 sampai kelas Iya, 6. di Kalian usia nggak kesulitan ya menghandle anak-anak kelas 1, kelas 2 kan itu kan kecil-kecil banget gitu, masih wah lari sana lari sini gitu. Iya ya Bu. Kalau dari pengalaman aku ya Bu, dari turun lapangan yang alhamdulillah udah terlaksana 2 kali. Yang pertama ada itu 2 di kali turun lapangan. yang pertama itu di SDIT Segar Amanah dan yang kedua di Masjid Bani Umar di Bintaro Ibu. Oke. Kalau untuk di SDIT Segar Amanah, alhamdulillah ya partner saya juga enak buat diajak kerja sama, jadinya kita bisa nge-handle teman-teman di kelas 3. Kelas 3, Tapi pengalaman saya di Masjid Bani Umar itu saya menghandle adik-adik kelas 1 dan 2. Itu oke. Masya Allah Ibu, tenaga mereka yang sangat Nah itu tuh ya. Iya, sangat-sangat tantangannya saya ya. saat itu juga posisinya lagi puasa Ibu. Oh, iya, Jadi iya. mereka itu puasa dari pagi sampai maghrib, puasanya full. Tapi yang saya heran Kelas itu 1, kelas 2? iya betul Bu, Oh, Masya iya, Allah. iya. Tapi tenaganya itu sangat-sangat ekstra gitu Bu, nggak habis-habis gitu saya ngeliatnya. Kakak-kakaknya malah yang lemes ya. Iya, saya juga bilang, oh kamu gak capek lari mulu gitu. Aku loh yang capek ngadepin kalian, aku bilang kayak gitu, kayak capek banget lari-lari. Oke. Itu tempatnya, soalnya kan di masjid ya Ibu, luas Jadi banget luas, tempatnya. ya. Iya. Iya. Itu sih kalau dari aku, cuma kalau dari Kak Herma. Oke, kalau dari aku Gimana, Kak Herma? sama ya Bu ya. Kalau misalkan aku juga kan turun lapangan di Segar Amanah, terus juga di Bani Umar kemarin. Nah kalau di Bani Umar kemarin mungkin aku lumayan aman lah ya, karena gitu. megang kelas yang berapa? besar, kelas Oh, 6. kelas 6. Jadi aman, mereka kondusif. Tapi waktu di Segar Amanah ya lumayan adalah, karena itu kan kelas 5 ya. Mereka tuh mungkin dari merekanya juga kayak sebenarnya aktif ikut pelatihannya, ikut ngedengerin. Cuma emang ada beberapa anak yang kadang kayak ngerasa ya udah konflik gitu Bu di dalam gitu. Iya. Maksudnya mereka ini apa, karena apa tuh kok bisa begitu? Biasanya kalau anak-anak kan suka ini ya Bu, suka jahil, suka ngata-ngatain. Usil, karena Iya, usil gitu usil. ya. Dari situ akhirnya kayak Cari yang perhatian satu- kakak kayaknya ya. Pengen diperhatiin. Iya, jadi yang satu nggak nerima, yang satu usil ya udah jadi berantem ya kan. Nah, abis itu sempet juga Bu sampai kayak nangis gitu. sampai Nah, akhirnya nangis. kita kan waktu itu bertiga. Jadi bertiga itu berempat. Jadi kayak ya, yang lain kakak-kakak 3 orangnya nanganin yang lain dulu. Nah, yang nangis ini kita tenangin dulu satu sama kakak 1 orang gitu. Jadi setelah tenang baru kita pelatihan lagi. Iya. Kalau usil aku Iya. juga ada pengalaman Oh, ada Bu yang usil. usil, ha. Yang kelas 1, 2 yang Masjid Bani Umar Bu. Itu ada 3 anak nih. Menurut saya satu circle yang emang mereka nih merencanakan. Jadi kayak kalau musil tuh direncanain dulu. Oh, gitu. Kalau ada yang gagal, nanti mereka saling nyalain satu sama lain gitu Bu kemarin. Bahkan sampai ada yang nangis juga Bu, sama kayak ceritanya Kak Herma ya tadi ya. Sampai ada yang nangis juga Ibu. Jadi mau ngomong kita yang nangisnya kita pisahin, kita tenangin. Yang 3 orang ini nih kita kasih tahu yang benarnya tuh kayak gimana. Kalian tuh jangan usil, jangan iseng kayak gitu langsung kita bilangin. ini ya, langsung Iya Bu. ditangani saat Mungkin karena itu. masih ya usia anak-anak, Iya, kan iya. main ya Ibu, anak-anak tuh. Nah, berarti kan kalau kayak gitu konsep pelatihannya kan nggak bisa satu arah ya Kak ya. Iya, Berarti betul. pelatihan itu, ini pelatihan atau apa sih namanya kalau dengan anak-anak? Sharing atau apa? Ngobrol atau apa nih? Kalau kemarin itu yang di SDIT saya melakukan asesmen sih Bu. Jadi Oh, saya di memberikan asesmen dulu. memberikan lembar asesmen yang dijawab oleh adik-adik kelas 3. Tapi kalau untuk di kelas 1 dan 2 saya itu konsepnya sharing. Jadi bermain. Jadi bermain sekaligus saya memberikan materi seperti itu. Oh, maksudnya Kak Asel, jadi ada yang konsepnya memang
dia asesmen dulu, abis itu nanti materi dikasih sesuai dengan hasil asesmen. Iya, betul ya Bu. Tapi ada kayak juga yang memang langsung ke sharing gitu ya, session tanpa kayak ada gitu. asesmen. Iya Ibu. Gitu. Karena mungkin kalau ada untuk dua ini ya berarti ya. iya, ada dua dua ya. macam. Mungkin kalau untuk Oke. adik-adik kelas 1 dan 2 kan masalah nulis ada beberapa yang bisa, tapi ada juga yang belum lancar seperti Iya, itu iya, Ibu. oke. Itu sih kalau dari aku pengalamannya. Iya. Sebelum kemudian nih ya, nanti harusnya kita kemudian nih ngobrol nih ya sebagai Oke. pendamping ahli. Kak Herma gimana Kak Herma kalau menangani anak-anak yang yang kayak susah di handle gitu ya? Padahal kan materinya maksudnya apa sih yang mau disampaikan itu kan penting ya buat anak-anak. Iya. Nah biar mereka tuh kooperatif gitu ya, bisa kerjasama nih mau cerita gitu atau mau diajak ngobrol, mau dikasih tahu, itu gimana caranya Kak? Ya, kalau kita kan biasanya ya Bu ya, kalau di awal itu kita nggak langsung ngasih materi, karena kan kalau ngasih materi nanti kayak ini siapa nih kok tiba-tiba datang ngasih materi gitu kan. Jadi kita tuh kalau jadi di sini konselor kita tuh di awal kita tuh biasanya kayak kenalan dulu nih pastinya kan, biar mereka tahu nih kita siapa sih gitu. Terus kita lanjut ke biasanya kita kasih icebreaker, jadi kita icebreaker. ajak main dulu nih gimana caranya mereka tuh biar happy Iya, gitu kan. iya. Karena kalau udah happy kan mereka kayak belajar juga lebih masuk kotak gitu kan. Nah terus Iya. setelah icebreaker, terus juga udah main-main, kita biasanya ngasih asesmen. Nah Baru asesmen habis itu. Iya. Nah di situ dikasih asesmen kita sambil ngobrol-ngobrol. Jadi kita kayak mulai nih, ayo dong kita ngobrol-ngobrol. Jadi biar semakin Padahal dekat kan. lagi asesmen itu ya. Iya. Oke. Jadi nggak kayak orang tes gitu ya. Iya. Jadi sambil ngobrol. Betul, Iya. jadi biar mereka juga nggak ngerasa ujian gitu, ini bukan ujian gitu. Jadi ya betul, udah betul. kita ngobrol-ngobrol. Nah nanti kalau mereka udah mulai kayak percaya sama kita nih, barulah kita ngasih materi gitu. Nah materinya juga enggak yang kayak semuanya materi, enggak. Jadi kita materi kita kasih simulasi juga Iya. seperti itu Ibu. Jadi biar mereka tuh ada prakteknya juga Iya, bersama iya. dengan kakaknya. Oke, jadi Kayak ada emang materinya praktek. apa kemarin? Oh kemarin ini tentang pubertas Ibu, tentang kayak tentang menstruasi pubertas ya. dan mimpi basah. Oke. Iya, jadi kalau di menstruasi simulasinya itu kita ngasih tahu nih. Jadi kayak gimana sih cara kita nanganin misalkan lagi menstruasi itu seperti apa, kita tuh harus ganti pembalut berapa jam sekali, terus juga bagaimana sih cara mencuci pembalut, terus sampai ngebuang dijelasin pembalutnya. gitu? Iya, Praktek seperti itu ya? Praktek Ibu. Iya. Seperti itu, anak-anaknya juga kayak yang excited Bu. Jadi kayak suka nanya-nanya kan, kakak ini kenapa sih kalau misalkan lagi haid itu sakit perut, terus kita harus kayak gimana gitu sih Bu. Iya. Dan itu ternyata anak-anak banyak ya yang bertanya tentang Banyak sekali. apa kayak menstruasi, terus tentang apa perubahan-perubahan tubuhnya Iya, berarti ya. betul. Iya, berarti dia memang kayak belum dapat pembekalan atau mungkin pengetahuan yang baru kali ya. Iya, Yang mungkin seharusnya mungkin disampaikan oleh orang tuanya juga sebenarnya. Iya, ya. orang terdekatnya. Iya. Nah, kita pindah ke Bu Dian nih gitu ya. Ini kan kehadiran kakak-kakak ini sebenarnya sangat membantu ya Bu Dia ya. Iya, betul buat sekali. orang tua ya dan guru gitu ya untuk memberikan materinya apa tadi Kak, selain tadi pubertas ya. Iya. Nah, pubertas terus apa lagi? Materi aku di aku dan emosiku. Oh, Aku dan Emosiku. Iya, jadi untuk Oke. kegiatannya sama seperti Kak Herma. Di awalnya kita ada opening, terus kita ada speaker dulu buat mencarikan suasana biar teman-teman itu ya kita membangun kepercayaan adik-adiknya gitu, biar Iya, mau kenal sama kita, main sama kita. Terus nanti di sela-sela materi ya Bu, Iya. itu kita ada simulasi. Kalau di aku dan emosiku kemarin itu simulasinya menggunakan kertas origami. Jadi kertas origaminya diremes Ibu. Jadi itu bagaikan rasa emosinya mereka. Jadi kita sebagai kakak-kakak konselor kita kasih tahu teman-teman kalau lagi kesel, kalau lagi marah diapain kertasnya. Kita bilang kayak gitu. Ada tuh yang dilempar, ada yang diremes sampai dirobek-robek. Terus setelah itu kita minta teman-teman kelas 3 untuk dibuka lagi. Nah, itu gambaran hati teman-teman yang tadinya tuh bersih gitu. Setelah kalian marah-marah, kesel, jadi ada bercak-bercakan. Ada Bisa gak kalau dibalikin lagi, halus lagi kayak gitu sih Bu. Jadi emang reaksi kayak teman-teman gitu ya. kelas 3 tuh beda-beda Bu dalam merasakan emosi mereka gitu Bu. Iya. Jadi ada ini ya
untuk menguatkan mereka lebih sadar emosi. Iya, betul, Ibu. Oke. Sebenarnya sangat sangat bermanfaat ya buat Iya. anak-anak. Iya. Anak kelas berapa itu? Kelas 1 Kelas 3 ya? 3 kemarin saya, Bu. kelas Dan 1, kita 3. juga ngejelasin kalau emosi itu sebenarnya bagian dari proses. Jadi emosi itu nggak apa-apa, karena kan ada yang negatif, ada yang positif. Kita kenalin teman-teman di emosi ini ada loh yang positif seperti bahagia, itu termasuk emosi juga. Ada juga yang negatif, sedih, Iya, iya. terus cemberut kayak gitu. Jadi nggak semua emosi bisa kita anggap hal-hal yang Nggak negatif, baik. yang nggak Iya, baik kayak iya. gitu, Bu. Iya, padahal Gitu kan sih. kalau di rumah, kalau orang tua kadang-kadang nih kalau cemberut nggak boleh cemberut gitu ya. Iya, Atau betul, misalnya betul, kalau betul. lagi nangis jangan nangis gitu Iya. ya. Atau apa nih kayak kesel gitu Iya, kan. jangan marah-marah Marah nggak mulu, boleh marah-marah gitu. mulu gitu. Iya. Oh, kita tanya ke Bu Dia nih. Ini Bu Dia gimana nih gitu ya kan kalau Jadi terkait memang, dengan emosi ya Bu. Silakan. Sebelum ke situ jadi sedikit. Jadi konselor orang biasa ini memang panggilan kami ya. Oh, panggilan maksudnya kalau ada kebutuhan gitu Iya, dari sebagai sekolah. orang tua kan merasa bahwa kenapa kita ada konselor harus ada, muda ini ya? harus ada komunitas ini karena akan membantu para anak-anak yang memang belum tersentuh ketika mereka punya masalah. Gitu ya. Iya, betul. Jadi artinya siapa yang hadir ke situ ke anak-anak tentu Iya. saja harus teman sebaya. Kalau kami yang datang, ibu-ibu Iya. mereka belum tentu mau terbuka ya. Ya, apalagi Belum tentu mau didatangin cerita. psikolog gitu ya. Lari ya, kalau anak-anak nggak mau ya. Takut ya, kan? Kenapa gitu ya? Itu ada psikolog gitu ya. Kalau yang hadir adalah merasa sebagai Kakak-kakak. kakaknya, Iya. pasti Iya, mereka iya. akan lebih mau curhat ya, akan mau iya, cerita. iya. Itulah sebabnya kami membentuk komunitas ini dan Iya. itu sekitar sekarang ada berapa orang teman-teman semuanya? Sekitar 30. Nah, Oh, iya, banyak ya? 30. Iya, Oh, 30. Iya. Iya, iya, iya. Kita rekomend dari semua kira-kira berapa 10 universitas Iya. kemudian Oh, kita dari beberapa Iya, universitas ya, iya, Bu Dia ya. dan akhirnya terbentuklah sekitar 36 ya. Iya. Iya. Jadi itulah sebetulnya awalnya kita merasa terpanggil untuk menolong anak-anak kita gitu. Bagaimana caranya. Nah, Iya, kemudian ketika mereka menjadi seorang konselor, yang dirasakan adalah ada suatu perubahan juga kan dalam diri kakak Iya. merasa dirinya Buat lebih kakaknya bagus sendiri ya. ya, Iya, kita meningkat lebih ya, merasa jadi pede lebih nggak pede. sekarang? Pede banget. Kalau dulunya gimana sebelumnya? Sebelumnya Sebelum dikasih pelatihan-pelatihan dari timnya Bu Dia. sebelumnya kita sebenarnya kayak kakak Herma Kak dari Herma. psikologi, Ah. mungkin ada teori-teori yang dikasih sama dosennya Iya, yang iya, relate. kampus Aku ya. iya, aku dari BKI. Tapi dalam hal turun lapangan kita diajarin bikin sequence. Sequence, Iya, ya. sequence. Nah, itu yang kita baru temuin. Mungkin bagi aku baru temuin di konselor muda ini, di konselor teman sebaya ini Iya, gitu sih, iya, Bu. iya. Jadi kalau kita mau turun lapangan, kita ada persiapannya, nggak langsung tiba-tiba langsung turun ke lapangan, enggak kayak gitu sih, Bu. Oh iya iya. Jadi melalui Oke. beberapa tahap juga sih. Iya, ada Oh, persiapannya ada juga, ada tahapan-tahapannya. Google Meet-nya juga Ibu, kita di briefing dulu. Oh, Biasanya jadi kayak ada gitu. beberapa tahapan untuk menjadi konselor muda teman sebaya, Iya, gitu ya. Enggak langsung direkrut, langsung dilatih, kemudian diturunkan, enggak ya? Enggak. Jadi ada kegiatan apa lagi Bu Dia selain apa, Jadi ada pertemuan, juga pelatihan? Ada sedikit pengalaman nih Bu Lisna. Oh, gitu, apa Ada dia? seorang kakak dibilang gini. Mhm. Oh, setelah selesai pelatihan Iya. ya, dia bilang gini, Bu Dia, aku kaget. Kenapa kak? Aku ngerasa dibutuhin ya. Tiba-tiba datang Merasa anak-anak dibutuhkan tuh, ya? Iya. Kakak, aku minta itu dong foto, minta apa curhat gitu. Oh, ternyata Butuh ya mereka ternyata ya. ternyata Oh. gitu. Kelas berapa itu Bu Dia? Malah gitu kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Dan Oh. kakaknya dia merasa, Bu Dia ternyata saya bisa ya, gitu sama teman-teman Iya, 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 anak-anak iya. gitu. Ah. Jadi itulah. Jadi mereka pun mendapat positif Bu Lisna. Iya, iya, iya. Tapi yang menarik ada kebutuhan berarti ya dari anak-anak kelas Betul. 4 ya. Bahkan mereka tuh ya masih kelas 4 kan kita pikir masih Iya. kecil ya. Ternyata ada kebutuhan untuk bercerita Ini ya. Mas ada pengalamannya. Nah, coba kasih tentang pengalaman. Kalau kelas 6 kan udah lebih gede nih. Iya, 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 boleh. Kelas Sebenarnya kelas ini lebih ke keluarga ya Ibu. Ah, ah. Jadi awalnya juga nggak nyangka kalau tiba-tiba kok dia bercerita seperti itu gitu. Jadi kayak di awal kan kita biasanya ada asesmen kan. Nah, lagi ngisi asesmen itu tuh kayak ada kalimat kayak aku ingin ayah, terus titik-titik anaknya yang jawab. Terus dia nanya kayak ke aku gini, kakak ini maksudnya apa? Terus aku jelasin, ini maksudnya kamu tuh pengen ayah tuh seperti apa gitu kan. Terus dia langsung kayak curhat, langsung kayak, kak aku mau ayahku tuh taubat gitu. Terus aku bingung dong Maksudnya? kayak kenapa gitu kan. Terus dia bilang kayak yang
Iya Kak, jadi ayah aku itu selingkuh seperti itu. Sampai dia bilang begitu sama iya, kakak. Iya kan, terus aku mikir kayak, dia udah seberani ini ya, udah sepercaya ini ya sama aku ya. Akhirnya kita lumayan aku tanya-tanya lagi kan kayak, terus bagaimana gitu kan? Iya Kak, aku sedih banget. Terus juga, ya gimana? Ayahku tuh masih kayak sering liatin cewek-cewek seperti itu. Gitu. Terus kayak yang jadi selingkuh yang dimaksud tuh liatin cewek-cewek gitu. mungkin seperti itu ya. Bahasanya anak-anak ya. Iya, bahasanya anak-anak. Terus juga kayak itu para ayah ya, berarti nggak boleh liatin cewek-cewek depan anak-anak. terus juga kayak ya udah dia bilang kayak aku sedih banget, aku pengen ayah aku berubah gitu kan. Karena sekarang ini kan ternyata dia masih satu rumah dengan ayah ibunya seperti itu. Terus juga banyak banget dari beberapa anak itu ya untuk cerita gitu kayak, Kak aku tuh kalau di rumah tuh nggak pernah diajak ngobrol loh sama orang tua aku. Jadi ada anak kayak sama ayah atau sama ibu? Sama ayah dan ibunya. Gitu. Biasa kan kalau kan ada beberapa anak yang kalau deketnya sama ibunya doang nih. Terus aku nanya, emang sama ibu juga nggak diajak ngobrol? Enggak Kak, aku tuh kalau diajak ngobrol tuh kalau pas lagi kayak disuruh belajar terus. Jadi ibu tuh ngomong ya udah belajar gitu terus. Udah belajar belum? Udah bikin PR belum? Kalau zaman dulu kan PR ya. Sekarang nggak ada PR kan? Jadi kan kayak gimana ya, anak sekecil itu bahkan kita yang sudah besar aja kadang masih membutuhkan ibu kan, membutuhkan ayah buat sangat kalau itu. Iya kan, apalagi ini anak masih anak kecil nih, ternyata nggak diajak ngobrol. Dan emang dari pas pelatihan itu anaknya tuh emang pendiam banget sih Bu. Iya. Itu karena nggak pernah diajak ngobrol gitu kali ya Kak ya? Iya mungkin. Jadi apa pendiam gitu kan ya? Ya Budiah ya kalau gitu ya. Jadi itu peran orang tua tuh sebenarnya sangat penting ya. Iya, untuk jadi teman bicara anak ya. Kakak-kakak ini hadir menjadi penyeimbang mereka untuk bisa curhat. Cerita, ya. Iya. Yang tadinya gelisah, merasa nggak tahu cerita sama siapa. Iya betul. Gitu ya. Bahkan mungkin jadi anak pendiam ketika datang, wah ini dia bisa saya curhatin gitu. Iya. Jadi tempat yang nyaman buat anak-anak cerita ya Kak. Iya. Nah itu kakak-kakak berarti itu pengalaman yang sangat menarik ya. Iya, menarik banget buat Kak Herma ya. Temuannya ya. Atau disebutnya apa, temuan ya? Temuan kalau kita. Temuan. Nah sekarang terkait temuan nih ya. Itu kan anak-anak kelas SD nih katakanlah ya. Ada nggak temuan yang bikin kakak-kakak itu kayak kaget gitu kan? Hah gitu, kok bisa sih gitu? Anak SD kok begini gitu? Pernah nggak? Dari Kak siapa dulu nih? Kak Asel dulu ya coba. Mungkin kalau aku kaget ya Bu ya. Kalau terharu bisa gak ya Bu? Kayak saya nggak punya kaget, yang terharu yang bikin sedih maksudnya. Yang bikin sedih gitu. Coba ya apa? Ya. Di yang terakhir Bu, lapangan terakhir itu ada satu anak yang dia menyendiri sendiri dari banyaknya teman-temannya. Jadi konsepnya ini kita bikin lingkaran besar. Terus satu anak ini tuh dia tiduran di lantai dan gak mau ikut teman-temannya. Pas saya deketin, saya masih cuekin, bener-bener nggak mau ngobrol sama sekali. Dan setelah saya cari tahu, dia cuma ngeluarin kalimat ibu tinggalin aku kayak gitu doang. Nah di awal emang bener kata Kak Herma, jadi kita tuh sama adik-adik nggak bisa yang langsung mereka percaya sama kita. Perlu proses. Kita pendekatan dulu, kita ajak ngobrol. Kita ini teman kamu, kita di sini ada untuk kamu. Di situ saya emang kasih tahu ke anaknya, nggak apa-apa kita di sini berdua aja, nggak usah ke teman-teman kamu. Kamu anggap aku sebagai teman kamu di sini, karena dia cerita ke aku, dia punya teman, tapi temannya itu udah besar ibu, gitu. Terus umur masih kelas 1 ibu. Iya, jadi mungkin temannya di kelas 4 atau kelas 5. Jadi kan beda ini ya Bu, beda sesi pas lagi saat itu. Nah akhirnya setelah saya cari tahu, anak ini bercerita kalau dia itu dapat omongan dari ibunya bakal nungguin sampai selesai karena kebetulan di kegiatan pesantren kilat. Ya, jadi kan anak-anak baru selesai itu di abis maghrib ya Bu. Nah terus saya tanya lagi, kenapa kamu sedih gitu kan? Terus soalnya mama bilang ke aku katanya sampai selesai tapi malah pulang. Mau nunggu sampai selesai. Nah mungkin di situ anak ini mikirnya ibunya tuh udah berjanji dan bakal beneran tepatin ya ibu. Terus ternyata ibunya pulang, pas saya tanya lagi, tapi mama ngomong gak ke kamu kalau pergi? Enggak, mama gak ngomong ke aku, mama langsung pergi gitu aja, katanya kayak gitu. Nah di situ ternyata dia netes air mata ibu, tapi mungkin karena saya baru kenal sama dia dan dia juga gengsi ya bu. Terus akhirnya dia mau muterin badannya, terus aku bilang di sini aku dengerin kamu kok, aku ada buat kamu, nggak apa-apa cerita aja ke aku. Iya di pagi itu mama bilang ke aku malam ini sampai selesai, tapi ternyata enggak, dia ngomong udah sambil getar, makanya saya terharu. Ternyata
anak yang kita anggap kok dia susah banget sih diajaknya, kok dia nggak mau buat ngegabung sama kita, ternyata dia punya problem sendiri gitu Bu. Nggak bisa kita menjudge kalau anak itu susah buat diajak sama kita harus pendekatan dulu, kita tanya kenapa alasannya. Dan mungkin saya baru ingat hal yang bikin saya kaget ya Bu. Saya itu tanya, kenapa kamu mau banget pulang? Dia mau banget pulang. Aku mau main HP, kata dia kayak gitu. Temennya dia itu di rumah tuh HP. Sehari-hari saya tanya, saya tanya, biasanya apa sih yang kamu main, gamenya tuh apa? Dia kan, aku biasanya main games kok Kak. Apa nama gamesnya? Roblox. Ada. Oh gitu. Gimana main Roblox? Aku tanya gitu. Jadi kayak aku ikutin sama dunianya dia gitu Bu. Terus pas dia bilang, iya soalnya di situ seru, banyak temennya, kata dia gitu. Temen kamu berapa di Roblox? Aku tanya gitu. Ada 2. Berapa umurnya? Aku tanya gitu kan. Dia cuma bilang satunya orang besar, satunya itu sepantaran sama dia Ibu. Orang besar tuh maksudnya orang dewasa? Iya, terus aku tanya, yang ini sih yang bikin aku kaget. Umur berapa teman kamu yang orang besarnya? Umur 28 tahun. Terus 28 tahun. Iya, mungkin kan aku kaget coba ya, kayak santai. Oh gitu. Tapi nggak boleh ngeliatin muka kaget Iya, ya? iya Ibu. Aku sempat kayak, oke. Oh 28 tahun, gimana rasanya? Mungkin ada hal yang bikin dia tuh nyaman kali ya Bu. Makanya saya tanya lagi, kenapa emangnya kamu lebih milih main sama? Dia mau. Iya, jadi dia main. Temannya udah dewasa. Terus pas saya tanya, biasanya kamu mainnya gimana? Kata dia, aku lewat chat Kak, kata dia kayak gitu. Pas aku tanya, kenapa alasan kamu mau main sama temen yang lebih besar gitu? Dia bilangnya kan orang besar. Ya soalnya kalau main sama orang besar itu dia tahu sopan santun. Dia rasanya kayak gitu. Aku tanya lagi, sopan santun menurut kamu tuh apa sih? Aku bilang kayak gitu. Kata dia, orang sopan santun tuh ya Kak, dia ngerti buat bersikap, jadi dia orangnya tuh baik, nggak yang ngeselin, nggak yang bandel, kata dia kayak gitu. Makanya di situ oke, udah setelah dia mau temenan lagi, mau diajak buat ngobrol, akhirnya saya ajak satu persatu temennya, kamu udah kenal belum sama ini namanya ini loh. Nah di situ dia mulai buat berbaur ya. Betul, kayak gitu. Tapi menarik juga ya Pak, ada main Roblox sama orang dewasa yang dia nggak kenal sebenarnya ya. Iya, karena kan kenalnya Roblox. di kelas itu aja. Betul. Iya, berarti mudah-mudahan. Tapi kakak menyampaikan ya bahwa harus hati-hati. Iya, iya. Dan itu harus bilang sama orang tua gitu ya. Dia main apa, temannya siapa, temannya gitu siapa, ya. Berarti kalau gitu Bu Dia penting banget ya buat orang tua ya untuk mengetahui anak-anak tuh kegiatannya apa sih di HP itu gitu ya. Iya, kemudian juga ada waktu orang tua untuk bisa mengawasi, tapi juga dengan secara komunikasi yang bagus gitu ya, nggak sekedar hanya nggak ngapain, tapi lebih pada bukan dengan interogasi ya. Dari perasaan. Kamu senang banget sih, coba ada apa di handphone gitu kan, nadanya ya Bu ya, gitu. Coba ceritakan gitu ya. Nah begini Bu Lisna, di kasusnya tadi kita sempat curhat ya, masalah anak-anak itu nggak punya lahan buat bermain kan sekarang. Betul. Salah satunya begitu ya Kak. Jadi kayak waktu dulu saya menurut tuh pengamatan Bu Dia dan kakak-kakak ya. Saya sibuk, tapi kan saya masih punya waktu untuk bermain dengan teman-teman tetangga. Saya punya lapangan buat kita lari-lari, kemudian masak-masakan, naik pohon gitu ya, cari burung di atas pohon. Itu kan masih ada waktu dan ada kesempatan dan ada tempat. Anak sekarang ada nggak lahan-lahan kayak gitu? Sudah jarang. Jarang. Ketika sedih, ikut berpengaruh ya sedih, kenapa jadi mereka main HP. Waktu saya sedih kan mesti bisa ketemu temen ya, misalnya sedih nih mama saya nggak ada di rumah gitu, tapi sore-sore kita bisa ajak teman main, jadi sedih jadi bisa berbagi dengan yang lain, jadi nggak sedih lagi gitu. Betul. Kalau sekarang nggak ada ya, hiburannya cuman itu HP. Nah itu Bu Dia dari konselor muda kita orang biasa punya nggak materi tentang aku dan gadgetku ada gitu banget, atau gitu ada ya. Bisa Ini kakak-kakak juga yang menyampaikan ya. Iya, kemarin sempat di Bani Umar juga emang sempat ngadain. Jadi kayak kan kalau di kelas 6 kemarin tuh kita ngobrolin tentang kayak aku dan gadgetku dan aku dan menyayangi tubuhku. Jadi kayak gimana nih kita menghindari pelecehan gitu. Jadi di awal itu kita ngejelasin dulu nih tentang sebenarnya main HP boleh atau enggak sih gitu kan. Itu dikasih tahu fungsi yang baik main HP itu seperti apa, terus juga dampaknya seperti apa. Nah dari dampak itu aku jelasin, jadi kayak ngejelasin bahwa ada loh risiko-risiko main HP, kayak misalkan kayak eksploitasi gitu kan, dimanfaatin sama orang-orang, terus juga bisa juga kena pelecehan seksual, apalagi kan sekarang zaman AI ya, jadi foto diedit-edit, iya kan, itu kan disampaikan jadi ke anak-anaknya. Jadi anak-anaknya juga kayak, oh
bisa ya kak kayak gitu kak? Iya bisa. Oh, jadi mereka juga nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi mereka yang Baru tahunya tahu tuh dari pas kakak-kakak sampaikan itu. betul, makanya terus juga kayak kita ngasih tahu hati-hati ya kalau misalkan mau main game terus ketemu orang dewasa tuh harus hati-hati gitu kan, karena kan takutnya dimanfaatin ya. Terus juga mereka tuh kayak yang ya udah emang mereka tuh main game gitu-gitu. Nah ada beberapa temuan kalau dari tentang aku dan cecetku itu tuh memang si anak-anak ini memang sepertinya mereka itu bilang bahwa emang nggak HP-nya itu nggak diawasin sama orang tua. Jadi diawasin. Jadi mereka itu nonton konten-konten yang di luar seharusnya seperti kayak nonton bukan konten yang ini ya, artinya kontennya konten dewasa maksudnya kakak? konten dewasa, kayak gitu. nonton konten dewasa, terus juga konten kekerasan, pembunuhan, terus juga bahkan waktu itu ada kayak mereka tuh lihat video senjata untuk membunuh. Itu padahal kan masih sekolah ya, masih anak masih SD ya padahal ya. seperti itu. Masih di bawah umur juga ya Bu? Kenapa? Masih di bawah umur Iya, masih juga kalau sangat-sangat di bawah umur karena masih SD ya. Itu kakak bertanya nggak, ini orang tua tahu nggak apa yang mereka tonton? Sebagian ada yang bilang iya, tapi ada. sebagian juga bilang kayak nggak tahu, soalnya nggak pernah dicek HP-nya gitu. Karena HP-nya nggak dicek. Iya. Wow, itu ya Bu Dia ya. Jadi Bu Disa setelah nanti ada pelatihan selama kira-kira kemarin berapa jam? 4 jam ya? Pelatihan 4 jam ya? ya? 4 jam. Nanti Diperlukan harus- 4 jam. Ya, betul. Termasuk asesmen kali ya? Iya, sudah Termasuk termasuk asesmen. Kemudian Iya. temuan, Oh iya. ya. Asesmen itu untuk apa biasanya? Untuk ke orang tua atau untuk kemana? Iya, nanti setelah 1 minggu setelahnya kita akan adakan acara pertemuan dengan orang tua Bu Lisna. Gitu. Jadi ada sesi untuk orang tuanya. Gitu ya. Nah itu kegiatannya apa Bu Dia kalau untuk sesi untuk orang tuanya? Jadi nanti kita kumpulkan orang tua untuk kakak-kakak juga presentasi ya. Iya, kemarin sudah Ibu Kakak terlaksana. juga belajar untuk PD juga menyampaikan gitu. Pengalaman pertama juga sih itu. Coba ceritain gimana? Gimana? Merespon orang tua ya mendengar presentasi Kebetulan waktu pas temuan-temuan anak-anak ya. Iya, waktu hasil temuan itu aku nggak ikut, digantiin sama temen aku. Iya, alhamdulillah aku Ibu berkesempatan buat hadir. Kemarin itu aku menyampaikan ke ibu-ibu wali murid yang dimana beberapa wali murid itu memang kaget sih Bu. Yang dibahas sama Kak Herma itu kita bahas juga Ibu saat kita presentasi di depan wali murid. Jadi kita menyampaikan apa yang kita dapatkan. Kita tidak ada yang melebihkan atau mengurangkan laporan Apa ketikan. adanya ya. Iya betul Bu. Jadi ketikan yang saya dan teman-teman saya tulis itu benar-benar ya udah kalimat itu yang dijawab Yang sama ditulis anak-anaknya. ya. Iya seperti itu Bu. Jadi orang tua pun juga tahu kayak gimana anak-anaknya menggunakan gadgetnya, terus merasakan tentangnya tadi emosiku, karena kan ada juga lembar asesmen yang dimana tuh isinya peran orang tua. Jadi kayak lebih dekat ke siapa, curhatnya ke siapa, dan di sini pun kembali lagi di HP Ibu. Saya menemukan temuannya itu di kelas 3 ada 2 siswa yang menggunakan HP sebagai teman untuk curhat. Gitu. Seperti itu, Maksudnya Bu. HP teman curhat kan dengan AI maksudnya. Kalau itu jadi HP nulis di HP, ya? iya, jadi pakai notes gitu Bu, Pakai ditulis. notes, Jadi bukan ya. karena kan pertanyaannya itu sebenarnya kamu lebih sering cerita ke ayah atau ke ibu, tapi ternyata jawabannya itu ke HP ke kayak HP. gitu Bu. Mungkin kalau sekarang ya di notes gitu, bukan saya sendiri juga tulisnya di notes kalau ada apa yang saya rasain. Cuma ini kan menurut saya masih kecil ya Bu, masih tapi anak. dia sudah ini Iya. ya, sudah bisa menggunakan itu Menggunakan untuk notes. sebagai teman curhat. Iya Bu, Iya, gitu iya. sih Bu. Tanggapan orang tua ini ya. gimana setelah mendengar? Kemarin itu orang tua sempat ada yang bertanya juga hasilnya. Terus yang ditanya itu bagaimana kita sebagai orang tua melakukan pendampingan, karena kan ada orang tua yang ini sebagai ibu ya Ibu. Iya. Nah teman saya itu memaparkan mengenai masa kelas 4 tuh yang udah menstruasi terus atau nggak mimpi basah. Iya. Nah itu ada orang tua Laki-laki ya. iya yang menanyakan bagaimana saya belajar dan cari tahunya, karena kan saya nggak mengalami hal itu, kata orang tuanya kayak gitu, karena kan ibu ya Ibu. Menceritakan mimpi basah. Iya, kayak gimana ya, kayak gitu. Terus ada juga ayah yang nanya kayak gimana cara pendampingan yang baik, karena tuh saya sebagai ayah yang lumayan deket sama anaknya. Jadi ada juga orang tua yang cerita dia lumayan deket sama anaknya, dan dia itu sampai kadang suka ngeledekin kayak, kamu masih suka kan sama perempuan, siapa yang sekali lagi kamu suka, ada gituin kata anak apa kata Digodain ya ayahnya. sama Iya ayahnya. katanya, tapi kata ayahnya saya bertanya seperti itu ya
buat biar deket ibu. Jadi biar anak ini tuh mau cerita ke ayahnya apapun yang lagi dirasain, dekat sama siapa, kayak gitu sih ibu kemarin. Jadi menumbuhkan kesadaran juga ya Bu Lisna kepada orang tua yang lain juga yang selama ini nggak aware, nggak peduli. Jadi hasil itu manfaatnya ya, hasil presentasi itu membangun kesadaran orang tua agar lebih peduli ya terhadap perkembangan anak-anaknya. Punya waktu juga. Punya waktu bersama anak, memperhatikan gadget anak gitu ya pesannya ya. Kemudian ya bisa lebih dekat dengan anak dan satu lagi menjadi tempat curhat tempat curhat anak-anak. Satu lagi mungkin ya Bu Dia tadi yang HP anak-anak itu sepertinya memang perlu di cek-cek ya, karena kan ayah ibu yang membelikan baiknya memang dicek agar mereka tuh tahu apa yang ditonton oleh istilahnya anak-anak. ada akadnya lah. Ada perjanjian gitu ya. Saya serahkan, ibu serahkan handphone padamu nak. Jadi ada SOP-nya lah harusnya ya. Iya. Pada saat memberikan gadget itu ya. Iya, jadi bisa orang tua tetap bisa mengakses apa isi yang ditonton oleh anak-anak ya. Bisa dipantau juga ya Ibu. Iya, bisa dipantau ya. Jadi ini buat ayah dan bunda nih berarti ya. Ini ada temuan-temuan ya. Jadi ini bukan direkayasa ya. Berarti ini hasil temuan dari kakak-kakak turun di lapangan di satu sekolah gitu ya. Satu lagi, boleh nggak tentang fatherless? Ada nggak kasus? Oh ya, ada ini nggak temuan lain nggak yang apa? Yang tentang ketidakhadiran ayah kata Bu Diah ya. Kemarin tuh yang saya ingat ya Ibu, kebetulan bukan saya yang hadir saat di kelas itu, tapi pas lagi presentasi ke wali murid saya sempat ingat juga ada anak yang dia tuh tulis di kertasnya aku mau deket sama ayah atau aku mau ayah tuh hadir. Ayah jangan main padel mulu katanya kayak gitu. Soalnya ayahnya tuh main padel mulu. Itu sekarang lagi tren soalnya para ayah muda tuh ya. Udah gitu apa? Udah main padel terus update status gitu. Iya. Jadi ingat ramai juga sih Bu pas lagi kita laporan ke wali murid, kita presentasi jadi ramai. Wah, siapa tuh ayahnya tuh yang lagi padel mulu katanya kayak gitu. Itu sih Bu yang saya ingat. Iya. Jadi temuannya tuh memang ada yang lucu ya, ada juga yang bikin deg-degan, ya ada juga yang bikin sedih kakak-kakak ya, ada juga yang bikin gemes gitu ya. Ya deg-degan karena tadi kan kok bisa main Roblox kemudian berteman sama orang dewasa ya. Jadi ini kan mungkin baru satu temuan kan ya di antara sekian anak ya, mungkin tanggung jawab ayah bunda lah untuk menggali lebih banyak gitu ya apa aja yang sudah ditonton oleh anak-anak ya. Tapi mungkin untuk itu buat kakak-kakak lain nih di luar sana yang ingin bergabung menjadi konselor muda kita orang biasa, mungkin bisa menghubungi kakak-kakak atau mungkin Bu Dia atau mungkin di kantornya di mana Bu Dia? Kantornya di Mampang. Di daerah Mampang ya. Nanti ada Jakarta ya. Oke, nanti bisa menghubungi khusus ke kantor ya. Oke, berarti ini satu lagi. Bu Dia? Ada dapat benefitnya nggak? Manfaat maksudnya. Banget ya kalau yang KRW boleh. Ketika ikut bergabung ya. Boleh Kak cerita. Singkat ya Kak Herma dulu coba. Kak Herma boleh. Selain dari benefitnya ilmu ya tadi terus juga kalau dari kita juga pasti dikasih kesempatan untuk ya tadi turun-turun lapangan itu untuk belajar lebih lagi. Terus juga memang kita juga diberi benefit secara materi gitu kayak fee. Ya alhamdulillah gitu ya. Mahasiswa ya. Dan pasti kayak ya dikasih kesempatan buat pelatihan lagi untuk upgrade terus diri kita gitu. Dari Kak Asep apa ya? Singkatnya tadi udah banyak banget ya yang udah aku ceritain. Mungkin dari aku, alhamdulillah aku bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang aku udah dapetin ya Kak. Kakaknya dari psikologi, aku dari BKI. Yang dimana mungkin kalau di kuliah kita dapat ilmunya, di KOB ini di konselor muda kita bisa mengaplikasikan. Iya betul. Ternyata ilmu yang kita dapetin beneran loh di kenyataannya kayak gini gitu. Itu ibu dari aku. Alhamdulillah. Oke, closing statement dari Bu Dia nih untuk para ayah bunda. Apa Bu Dia silahkan sebelum kita tutup sesi ini. Mumpung bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Punya waktu lebih banyak mungkin dengan anak-anak ketika sahur, ketika buka,
tolonglah ajak bicara dari hati ke hati, ya, oke. komunikasikan dengan baik, kemudian tanya perasaannya, tanya bagaimana rasanya menjadi anak dan bagaimana pendapat mereka tentang kita sebagai orang tua. Punya waktulah untuk mereka. Untuk ngobrol ya Dan dengan jangan anak-anak lupa ya. sesekali memeluknya, memegangnya, Menyentuh ya, menciumnya, itu sangat penting sekali. Iya. Demikian Bu Oh Lisna. iya, sentuhan ya, ternyata penting ya Bu Dia ya. Oke, oh ya, di kakak juga ada katanya ya materi tentang sentuhan, Iya, tentang Ibu. apa. Ya oke, jadi menarik sekali ya, seru nih ngobrolnya ya. Ternyata nggak cukup ya waktu apa setengah jam lebih itu ya. Iya, nggak berasa ya. Ibu yang mungkin anak-anaknya di sekolah SD atau para guru-guru ya, yang mungkin mau apa namanya, Perlu kami hadir. komunitas kita orang Kita biasa, orang biasa. hadir di sekolah untuk menguatkan anak-anak dalam aspek perkembangan apa seksual ya, pubertas, menstruasi, terus bagaimana Emosi. bullying juga ya, Iya. menghindari dari bullying, kemudian Pelecehan seksual. pelecehan seksual, Belajar empati. menghindari ya, menghindari Iya, pelecehan seksual, menghindari. termasuk apa, literasi emosi. Iya. Ya. Nah, itu boleh menghubungi kakak-kakak konselor muda teman sebaya dari kita orang Orang biasa, biasa. ya. Iya. Baik, terima kasih telah menyaksikan sesi ini. Kita akan bincang-bincang lagi bersama kakak-kakak dan Ibu Dia di sesi yang akan datang. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir Sama-sama, di terima kasih banyak juga ruangan kesempatannya. ruangan kita orang Orang biasa. biasa. Ya. Dan Dari sampai kita orang jumpa. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, kita orang biasa. Kita orang biasa.